Selamat siang pemirsa, Jejak Fakta hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Karina Nadia Cahaya yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali marak terjadi di sejumlah wilayah. Kali ini, sebuah kasus mencuri perhatian publik di kawasan Andamui. Kejadian ini juga menyoroti lemahnya sistem keamanan di beberapa area publik. Pelaku terlihat menggunakan alat khusus untuk merusak kunci kendaraan. Pelaku diduga beraksi hanya dalam hitungan menit. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Saksikanlah misteri hilangnya puluhan motor di kawasan Andamui, Kota Serang. Kasus pencurian kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan di lingkungan kampus. Dalam 6 bulan terakhir, tercatat lebih dari 15 kasus pencurian motor terjadi di daerah Andamui. Perlu diketahui bahwa Andamui adalah tempat singgah, kosan, kontrakan bagi para mahasiswa yang merantau. Mahasiswa yang merasa kehilangan motornya enggan melaporkan ke kantor polisi. Berbagai upaya telah dilakukan, tidak ada solusi yang membantunya. Tidak hanya meresahkan mahasiswa, kejadian ini juga memicu kekhawatiran bagi para warga setempat. Di siang hari, kami memulai perjalanan kami mengarah ke beberapa titik lampu merah di Kota Serang. Tujuan kami adalah untuk menggali informasi dari sumber-sumber yang mungkin di daerah tersebut. Langkah pertama kami menuju Andamui berkumpul di KP 3B. Kami menunggu para rekan untuk investigasi lebih lanjut. Setelah rekan sudah kumpul semua, kami bergegas menuju Andamui yang dimana daerah tersebut adalah titik investigasi kami. Karena kami mengetahui para penduduk tidak beroperasi pekerjaan hingga 24 jam, kami berlanjut untuk mewawancarai para pedagang di sekitar. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di daerah Andamui. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di salah satu warung di Andamui tersebut. Baiklah, saya akan mewawancarai. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Teh. Sebelumnya mohon maaf, Tata, nama siapa? Atas nama Ermawati. Ermawati. Baiklah, Tata, sebelumnya kami dari kampus 2 UIN Sultan Maulana Santri Banten. Di sini saya akan mewawancarai mengenai misteri pencurian motor yang ada di daerah Andamui. Di daerah Andamui. Nah, si pencuri, Tata tahu nggak sebenarnya pencurinya itu? Pencurinya sebenarnya kan belum ketangkap ya, Teh, ya. Waktu itu geger-gegernya pencurian motor. Terus ada satu orang ketangkep, sebenarnya itu bukan pencurian motor. Ada kan yang viral banget itu tuh. Mungkin Teteh juga tahu. Seberapa orang juga pasti tahu itu tuh. Viral juga. Tapi sebenarnya itu bukan si pencuri motor itu. Itu sebenarnya tuh kayak nyuri ayam sih, bukan nyuri ayam sih. Gitu, Teh. Untuk kronologi kejadiannya itu bagaimana, Teh? Kurang tahu bagaimananya, Teh. Pas waktu kapan gitu? Pas kejadiannya gitu. Pas waktu pencurian motor itu. Mungkin Teteh tahu gitu misalkan kejadian pas hari apa gitu. Kurang tahu hari apanya, tapi malam pas hujan gede. Gitu. Terus berarti pelaku belum ketangkap ya? Belum ketangkap sampai sekarang. Oh gitu. Terus berarti emang di daerah sini nggak ada apa namanya penjaga gitu, Teh? Maksudnya di setiap kosan berarti berbeda-beda ya, Teh? Teteh itu tahu, maksudnya tahu pencurian itu di kosan mana gitu? Di kosan mananya nggak tahu, Teh. Karena makasih ya, Teh, sebelumnya. iya, Teh, sama-sama. Iya. Baiklah pemirsa, itulah wawancara narasumber dari Teteh Ermawati, salah satu warga yang ada di Andamui. Saya kembalikan ke studio. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Andamui, di mana sebelumnya kami mendapatkan informasi banyaknya target wawancara. Sesampainya kami di sana tidak satupun yang mengalami
Kami berasumsi mungkin warga setempat ini tidak beroperasi di siang hari karena kejadian pencurian tersebut dilakukan saat dini hari, dikarenakan para penduduk daerah Andamui jarang berkegiatan pada dini hari. Karena kami mengetahui para penduduk tidak beroperasi pekerjaan hingga 24 jam, kami berlanjut untuk mewawancarai para pedagang warung Madura di sekitar. Oke, baik, kali ini saya akan melakukan investigasi, yaitu dengan cara mewawancarai pemilik warung nasi Doa Ibu yang berada di Andamui. Oke, kita langsung aja ke narasumber. Bu, punten ya Bu, sebelumnya ganggu waktunya ya Bu ya. Di sini saya mau bertanya tentang kehilangan motor yang sering terjadi di Andamui, khususnya motor mahasiswa gitu Bu. Ya, itu setahu Ibu tuh gimana ya Bu ya? Ya setahu ibu sih banyak sampai Apakah sekarang warga sekitar sini pernah kehilangan motor juga nggak? Apa cuma mahasiswa aja? Tapi sampai saya ini belum ada ketangkep Warga juga pelakunya. ada kehilangan. Itu kira-kira menurut Ibu tahu nggak berapa jumlah motornya? Apakah banyak ya? Banyak. Terus ini Bu, pelaku sendiri tuh kira-kira jumlah saat beraksinya Enggak tuh berapa tahu orang? kalau jumlahnya Banyak ya? Banyak. Iya. Terus ini Bu, pelaku sendiri tuh kira-kira jumlah saat beraksinya tuh berapa orang ya Bu? Enggak tahu ya ibu, soalnya enggak tahu kira-kira ada berapa. Tapi pernah ngeliat rekaman CCTV-nya gitu Bu? Ada yang pernah kira-kira ya 3-4 orang gitu. 4 orang ya? Iya. Terus ketika beraksi tuh jam berapa aja itu Bu? Itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Terus kejadiannya paling sering tuh di kosan yang mana ya Bu, di Andamui ini Bu? Di daerah Sukawana. Daerah Sukawana. Daerah Sukawana. Terus karena banyaknya ini mahasiswa, terus terkadang ada pertanyaan, padahal udah ada yang ngejaga gitu di sekitar sini. Kenapa masih ada supaya kehilangan? Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Kurang tahu ya ibu. Kan udah saya dapat cerita juga dari teman saya, ada yang ngejaga di depan kosannya, udah dibayar pemuda, tapi tetap aja kehilangan. Itu kan menjadi tanda tanya juga ya Bu ya? Mungkin malingnya lebih pintar. Malingnya lebih pintar ya Bu ya? Terus kronologinya kira-kira tahu nggak Bu? Apakah ketika mereka tidur gitu? Terus udah ada belum sih Bu dari pihak kepolisian gitu buat ngusut kasus ini? Udah ada. Udah ada ya, tapi belum membuahkan hasil ya Bu? Belum ada yang ketangkep ya sampai saya. Oke, mungkin sekian dari wawancara ini ya. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Selamat siang pemirsa, perkampungan yang biasanya tenang dan damai kini digemparkan oleh kasus pencurian motor. Dalam beberapa minggu terakhir, setidaknya 2 motor milik warga hilang tanpa jejak. Kejadian ini memicu kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat. Para pelaku diduga beraksi di malam hari dan memanfaatkan gelapnya malam dan minimnya pengawasan. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama salah seorang narasumber selaku korban dari pencurian motor. Selamat siang Kak. Siang, Dengan saudara siapa? Firdaus. Baik, saudara Firdaus. Kami baru-baru saja mendengar bahwa Anda menjadi korban pencurian motor. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologinya? Baik, jadi kronologinya itu pada malam Senin. Pada malam Senin itu saya habis menyelesaikan suatu agenda dari himpunan. Mungkin sekitaran maghrib saya nyampe di tempat di kosan. Kemudian saya biasa bersih-bersih. Kemudian saya makan di sekitaran jam 9. Nah, kebetulan itu kita semua habis melaksanakan agenda kegiatan, capek. Nah, kita itu tidur jam 12 malam. Nah, biasanya kan ada yang bergadang sampai pagi gitu. Nah, kebetulan itu tidur semua jam 12 malam itu. Nah,
kita curiganya itu di sekitaran jam 3 sampai jam 4 maling itu untuk melakukan pencurian. Jadi maling itu mencuri itu dengan lewat samping sini, kemudian manjat ke dalam, kemudian dibobol gemboknya gitu. Jadi dibobol gemboknya itu dari dalam. Kemudian motor diangkat dari sini, kemudian dibawa ke sana untuk jalan tikus gitu, melalui jalan tikus. Nah, kita itu mengetahui motor hilang itu di sekitaran jam 6 pagi. Nah, kita itu langsung ke pihak berwajib, ke polisi untuk ditindaklanjuti kasusnya. Untuk TKP juga dicek sama kepolisian. Nah, jejak-jejaknya juga ada di sekitaran sini gitu. Mungkin seperti itu. Apakah ada saksi yang melihat kejadian tersebut? Mungkin bisa dari warga sekitar gitu? Kalau saksi nggak ada sih teh. Oh, nggak ada ya. Kalau boleh tahu motor yang dicuri itu jenis apa ya? Jenisnya itu Honda, mereknya Genio. Oh, ya warna merah juga. Apa dampak dari kejadian ini untuk Anda, terutama untuk aktivitas Anda sehari-hari? Mungkin banyak ya dampak yang saya alami karena saya juga beraktivitas seharian untuk menjalankan kuliah. Mungkin salah satunya susah untuk kayak ngampus, terus melanjutkan rapat organisasi dan sebagainya gitu. Mungkin dampak yang saya dapatkan banyak lah gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Kami turut prihatin atas kejadian ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga motor Anda segera ditemukan. Baik, terima kasih juga. Baik, pemirsa, itu merupakan informasi dari narasumber selaku korban pencurian kendaraan bermotor. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kasus pencurian ini menjadi pengingat pentingnya meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Selanjutnya kami mewawancarai Ketua RT 001 Kampung Andamoi, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang. Mencari informasi untuk memenuhi tugas di mata kuliah di kampus yang Pak. Jadi kebetulan Pak, tugas kami itu tugas tentang berita gitu Pak. Jadi Pak, Pak, kita rekam berita ini Pak, satu tentang kasus pencurian motor yang marak di sini itu Pak. Sebenarnya kita pengen nanya-nanya sedikit aja apa ya Pak? Sharing-sharing aja gitu Pak. Ya soalnya kita juga butuh informasinya gitu loh Pak buat tugas kuliah. Terus kami tuh ngambil kasusnya itu tentang pencurian motor yang marak di Andamoi sini gitu Pak, khususnya di korbannya tuh mahasiswa gitu kan Pak ya. Terus kami butuh informasinya Pak, apalagi Bapak sebagai ketua RW di sini gitu ya Pak. Izin ya Bapak. Sebelum Bapak udah pernah denger ya pasti banyak yang kehilangan motor Pak di sini. Jadi untuk bulan ini ya, yang pertama yang di kosan ini tuh ya. Iya. Ini motor dua rasanya. Iya dua. Gitu. Dan kalau nggak salah malam apa jam 2 ya apa ya? Kalau ketahuannya mukanya apa gitu kalau ketahuannya? Itu sebenarnya kan ada CCTV ya, tapi kan bisa untuk dibuktikan kan. Dan yang di sini itu yang kosan Abu Nafi ya, itu dia lapor ke sini itu jam 8. Cuma kejadiannya katanya jam 6.40. Itu pagi apa? Malam. Masih
siang ya Pak ya? Iya, setelah maghrib. Jadi punya orang apa katanya saya anaknya gitu ya. Memang motor tersebut masih cicilan. Kata saya kalau peraturan itu cicilan dulu, cuma kan jauh Jakarta. Jadi didorong ke saya suruh ke polsek, harus laporan. Nah itu kejadian di sini ya. Bilang ini ya, kalau yang udah mah ada juga. Makan pagi, siang itu mah. Ada siang, kalau siang itu nggak tahu itu ya, bingung siang. Ada gitu ya? Ada siang, bingung kan. Tapi Bapak, yang Bapak tahu tuh yang kehilangan tuh para mahasiswa yang ngekos doang, apa warga di sini juga pada kehilangan? Kalau warga di sini masa salah pengetahuan kita enggak. Jadi yang kena tuh mahasiswa ya Pak ya? Mahasiswa yang kosan aja. Oh yang di kosan gitu ya? Nah terus Pak, itu kan banyak ya kayak di kosan-kosan kayak gitu pemalingan. Nah itu kalau dari pihak kayak masyarakatnya, desanya ataupun di sini itu ada tingkat keamanannya ya Pak, kayak diadakan ronda kayak gitu apa gimana Pak? Karena kan banyak banget gitu ya informasi tuh ya kemalingannya tuh di mahasiswa gitu loh Bapak. Jadi memang kita perkiraan hampir 2 tahun itu mengundang yang punya kosan baik di lingkungan sini ataupun di luar yang punya orang luar ya, saya undang semua. Pak RW, tokoh masyarakat, pemuda, lurah, terus Babin Kaptidmas, Babin sana, saya undangan sampai malam. Jadi aturan-aturan itu sebetulnya mah udah diatur ya, udah ada aturan. Satu waktu jangan sampai lewat kalau dari sini pihak dari sini ya udah jam 11 sudah tutup aja. Tapi pihak kosan luar itu udah jam 10 aja kan gitu, jam 10 aja. Nah aturannya aturan sanksi ya, baik siang ataupun malam, apalagi malam, apalagi siang aja. Kalau memang ganjil di situ ya, udah nggak boleh masuk di dalam itu kosan kan gitu. Itu masalah sih. Apalagi malam, ganjil itu nggak boleh. Ya malam itu sekitar waktu sampai jam 10 kan. Cuma ada juga memang kalau dia habisnya ada kegiatan itu nggak apa-apa. Yang jelas yang penting ada izin, baik izin yang punya kosan ataupun KRT. Itu nggak apa-apa, sampai jam berapa ada, yang penting di luar gitu. Mau perempuan sama laki-laki nggak apa-apa sebetulnya. Nah, tapi untuk keamanan sebetulnya mah yang punya kosan itu jadi kasih om ya. Sebelum mau orang tuh sebetulnya kan nggak akan ya, mau kos. Nah kalau jadi kos itu harus diminta kepada yang punya kosannya gitu ya. Aturannya seperti apa? Udahlah setiap bulan laporan ada orang berapa gitu. Tetapi ternyata beda kan, susah. Itu bangsa seperti gimana tuh? Harus supaya jalan gitu. Tadi juga ini Pak, kami kan udah wawancara juga di pemilik kosan di sono. Ya kalau keamanan sendiri sih di setiap kosan tuh udah ada keamanan gitu Pak. Yang jagain motor juga udah ada Pak. Jadi katanya walaupun udah ada yang jaga terus dia sampai malam, terus juga setiap motor tuh udah dikasih gembok-gembok gitu Pak di sono sebenarnya. Tapi tetap aja motornya hilang katanya gitu. Emang benar-benar. Makanya kemarin juga ada kejadian kira-kira apa 3 hari 4 hari ada cerita gitu yang nungguin di kosan nggak itu jam berapa itu atau jam 2 atau jam berapa. Jadi ada orang yang dicurigakan gitu.
Kemudian disergap air pas disergap itu ada patroli ya, ada patroli gitu. Ada kemudian katanya dipegang, ada di bawah pos, saya tahu itu. Siapa kan juga nggak tahu itu. Jadi pihak kepolisian juga banyak yang patroli sebenarnya Pak. Patroli sebetulnya. Oh iya. Nah waktu di sekolah sih katanya barusan keluar. Jam sekian tuh keluar. Kok belum lama kejadiannya hilang gitu. Ya laporannya gitu. Jadi yang patroli jam sekian, laporan itu hilang jam sekian. Gitu. Yang patroli jojong yang nyolong jojong gitu. Emang bagus sih terjadi, tapi ya kalau nggak juga ya harus ini juga sama. Habis maghrib, habis sholat gitu ya. Fotonya dikira maghrib itu siapa yang bawa itu? Turun dari masjid, pulang ya di bawah itu paling. Jadi kebanyakan Gitu. semenjak ada kampus ini ya Pak, itu kan banyak kosan itu mengundang gitu, jadi kayak mengundang para maling untuk mencuri motor. Karena penting ya, namanya banyak orang ya. Iya. Susah apa sih namanya mendidik orang ya. Misalkannya libur kan, misalnya ada gitu mah anak kampus, mereka mau nggak tahu kemana bingung. Terus Bapak, ini untuk pihak warga masyarakat di sini ya Pak, kan dapat informasi gitu Pak. Kalau di sini juga katanya mengadakan ronda gitu kan Pak. Terus ada salah satu kosan yang nyewa warga di sini gitu kayak buat ngejaga di depan kosannya. Tapi tetap aja gitu loh Pak, kemalingan yang ngejaga jojong, yang maling jojong gitu loh Bapak. Nah terus menurut Bapak gitu ya Pak, sebagai ketua RW di sini, apa sih yang harus dilakukan kayak dari masyarakatnya, dari pihak yang punya kosnya, ataupun dari mahasiswanya gitu Pak, biar mencegah kasus-kasus kemalingan ini tuh terus terjadi, biar mencegah gitu Pak, biar nggak terus terjadi gitu Pak. Ya menurut kita ya kerjasama diantaranya ya yang punya kosan sama warga sini ya. Satu benar-benar didata ini mana sih kan, terus satu-satu kan namanya orang ya ngekos itu tahu apa sih, tahu sekolah apapun enggak ya, kita tahu itu ya namanya kan, tapi kita bukan itu katakan lebih baik kan harus namanya harus diambil petanya ya, biar sama-sama ini tahu kan itu orang mana kan. Jadi yang pas di sini itu siapa aja gitu ya, yang kita melihat gitu. Jadi harus didata gitu. Makanya kita Pak, terus Pak dari pihak kepolisiannya Pak, kan tadi kita udah wawancara juga nih dari pihak pemilik kosannya Pak. Katanya tuh pas udah ada kejadian maling, pas udah dilaporin ya udah gitu, nggak ada tindak lanjutin lagi, tidak ada tindak lanjutan lagi gitu loh Pak. Sedangkan maksudnya polisi itu yang berhak untuk menindaklanjuti kejadian kayak kemalingan kayak gitu, apalagi udah ada korbannya, udah ada buktinya, tapi ternyata tuh ya udah gitu, udah aja gitu Pak. Terus gimana sih Pak gitu Pak? Soalnya kan malingnya bukannya jerah malah nambah-nambah gitu. Sekarang ini benar-benar makin merajalela. Gimana ya? Ya memang itu sih. Saya juga ada CCTV-nya, tapi pihak polisi ini tidak bisa membuktikan ini ya. Tapi katanya soalnya tertutup ini ya. Mas
masker. Atau kalau buka mah bisa dibuka katanya. Kalau kena itu, Iya. kalau buka mah katanya bisa dibuka begitu. Bapak pernah dengar nggak kalau ada yang maling, ada malingnya udah ketangkep apa belum gitu? Ada maling Yang malingnya udah ketangkep belum gitu Kak? Apa cuma ya udah kemalingan aja gitu, tapi yang malingnya belum ketangkep sampai saat ini. Belum ya Pak, dari sekian banyak kasus ya Pak. Jadi gitu, malingnya terlalu pintar ya Pak ya. Pernah sebetulnya enggak. Cuma itu mah apa? Apa itu di rumah itu tuh yang kosan kita itu sebelah kanan itu ada CCTV-nya, laporan. Ya, alhamdulillah yang jemput itu warga kita. Pelakunya ternyata siapa Pak? Ya, Pencuri yang ketangkep? Itu itu mah apa sih? Itu mah apa ya? itu yang malingnya warga Pak, masih Warga sini Pak? Itu warga. Terus Bapak, nih terakhir ya Pak ya. Nah, Bapak tuh dari sekian banyaknya kasus kejadian ya banyak yang maling yang kayak di sini gitu, apalagi ya kebanyakan korbannya mahasiswa. Terus Bapak ada kecurigaan nggak sih Pak kayak dari pihak luar Andemui apa dari pihak sini juga Pak ada kayak komplotan gitu Pak, karena kan biasanya nih Pak ya adanya kemalingan tuh ada apa ya celah, terus ada orang-orang dalam juga Pak yang yang ngasih informasi kalau di sini tuh banyak anak kosan lah gitu, banyak keluarga juga yang punya motor gitu Pak. Terus Bapak tuh curiganya ke pihak mana sih Pak gitu? Akan mengenai motor ya, kita kalau di daerah sini rasa kita nggak ada ya, tapi pendapat itu yang nggak tahu yang lain. Kalau di daerah kita ya nggak ada kalau motor. Kalau pendapat kita ya di rumah mau kita situ. Jadi intinya mah orang sini mah ya nggak ada lagi. Rasa kita rasa ya Mak. Kita rasa misalnya belum pernah kejadian motor gitu. Baik pemirsa, hari ini saya sudah bersama narasumber lain yang juga merupakan salah satu korban dari pelaku pencurian kendaraan bermotor. Selamat pagi Kak Salma. Ya, selamat pagi Kak. Kak, di sini kami mendengar bahwa kakak baru saja menjadi korban pencurian motor. Bisa tolong dijelaskan bagaimana kronologinya? Ya, jadi awal kronologi itu karena kesalahan saya sendiri. Saya waktu itu meninggalkan motor saya di parkiran tanpa dikunci ganda. Karena setahu saya, teman-teman yang di sana juga jika pulang itu menyimpan motornya di parkiran tersebut. Namun setelah beberapa hari saya tinggal dan balik lagi ke kosan pada malam Senin, saya itu kesalahan saya sendiri itu tidak mengecek motor tersebut itu di parkiran masih aman atau tidak. Lalu keesokan harinya ketika saya ingin berangkat kuliah, saya cek di parkiran, motornya tiba-tiba nggak ada dan kondisi parkiran tersebut tuh sudah berantakan gitu. Padahal posisi motor saya itu di paling depan. Lalu pada saat itu saya langsung rekam dan langsung lapor kepada pemilik kos dan penjaga kos di situ. Oke, baik. Apakah kakak sempat melihat pelaku atau ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut? Enggak sih, karena kan saya posisinya lagi di rumah ya. Dan memang pada saat kejadian itu ada laporan dari teman-teman kalau mereka itu tidak melihat motor saya di hari tersebut, di mana di hari saya meninggalkan kosan gitu, hari Jumat pagi. Mereka melihat Jumat sore itu memang sudah tidak ada motor saya gitu. Oh, baik-baik. Kalau boleh tahu motor kakak jenis apa ya? Jenis Honda Beat CBS series gitu. Kalau untuk melapor ke pihak berwajib?
Sebenarnya saya nggak lapor langsung, tapi itu dilaporkan dari pihak RT dan warga setempat gitu yang melaporkan. Oke, baik. Lalu bagaimana dampak dari kejadian ini? Apakah mempengaruhi aktivitas kakak sehari-hari? Iya benar, saya merasa dirugikan gitu ya. Dan saya merasa agak repot untuk aktivitas sehari-hari seperti mencari makan atau juga kuliah gitu kan. Jadi harus nebeng, kadang juga pulang jalan kaki ataupun naik ojek gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Salma atas informasinya. Kami turut prihatin atas kejadian ini ya Kak. Ya, terima kasih. Oke, baik pemirsa, itu tadi informasi dari salah seorang narasumber yang menjadi korban dari pelaku pencurian kendaraan bermotor. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Selanjutnya kami mengulik informasi lebih lanjut dengan mewawancarai pemilik kosan Pink di Andamui. Assalamualaikum. 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 Teteh. Teteh, permisi. Di sini teteh yang punya kosan. Oh iya, kenapa teh? Iya, Lagi di kos-kosan. maaf teh. Atau gimana? Ini kan kami itu ada tugas teh. Tentang keamanan di setiap kosan itu keamanannya gimana gitu. Terutama ini keamanan tentang motor di sini kan info-info yang beredar kan banyak banget gitu. Yang kehilangan motor. Ini itu apa setugas kuliah? Iya. Teteh sekalian izin di tag ya? Oh, di tag. Oh, bentar dulu. Gak boleh harus izin. Iya, kalau boleh gak apa-apa. Oh iya. Oh, turunnya yang gimana ya? Lama nggak teh? Enggak. Iya, itu mau cari informasi masalah yang banyak tuh kasus yang kehilangan motor kan Bu, di beberapa kosan di sekitar Andamui gitu ya kan. Nah itu kita butuh informasi buat tugas kuliah. Sebenarnya tadi dari jurusan ya? Dari KPI. Iya. Kalau boleh tahu, Teteh tahu nggak sih Teh kenapa gitu? Kok banyak sih kayak kemalingan di sini? Apa karena kurangnya keamanan dari apa ya? Dari pihak kosan, apa dari pihak desanya, apa dari RT-nya gitu lah, kayak apa dari masyarakatnya juga gitu, kayak apa nggak ada yang rondanya atau gimana gitu lah Teh? Kalau menurut saya ya, waktu sebelum lagi rame-ramenya bangunan kos itu jarang banget dan setelah banyaknya kosan terus juga entah gimana ya, maling itu kalau memandang waktu, pagi pernah dapet, siang pernah dapet, malam juga banyak gitu kan. Kalau menurut saya bukan dari pihak kosannya, dari pihak kosan kita sudah anuin keamanannya gitu ya pastinya kan. Karena kan ini juga maksudnya lingkungan kosan harus dijaga dengan baik juga. Tapi dari masyarakatnya pertama, soalnya kebanyakan ya yang motor hilang tuh motor yang punya anak rantau, anak kosan. Kalau misalnya warga sininya itu nggak ada. Terus sama dari masyarakat juga, dari kepolisian ya. Mereka kalau misalnya ada laporan dari kita kehilangan, mereka kesini. Cuman udah buat laporan doang dan nggak ada tindak lanjutnya lagi. Jadi itu yang ngebuat para maling itu nggak jerak ataupun kayak dia nggak takut konsekuensinya itu gimana gitu. Itu sih mungkin. Terus Teh biasanya tuh selain kayak di pagi sama malam, kayak kira-kira di jam apa? Di jam yang rawannya tuh kira-kira di jam berapa sih Teh? Rawannya kalau misalnya di hari-hari biasa tentunya malam ya, malam. Tapi kalau misalnya pada saat puasa atau Ramadan gitu kan karena kita sahur ya, Iya. paginya tuh kita tidur gitu. Dan di situ malam mulai nyari kesempatan Beraksi ya lagi. Teh? Terus Teh kejadian di sini tuh pernah ada kejadian nggak sih Teh yang kayak kronologinya Teteh ketahui gitu loh? Oh, pernah waktu pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan itu kejadian pas jam 8 pagi
posisinya kita lagi tidur gitu kan, lagi istirahat karena di sini yang nggak ada MK juga lagi hari Minggu gitu kan, hari Minggu atau Senin gitu. Nah terus apa namanya, emang kan karena kita lihatnya tuh kayak aman lah gitu kan, pagi maksudnya siang lah banyak orang juga gitu, tapi ternyata enggak gitu. Aja ya, jadi kayak malingnya tuh punya berbagai cara gitu. Iya benar, walaupun kita udah gimana pasti ada cara lain gitu kalau emang udah niat mencuri. Iya benar-benar malingnya tuh pintar banget gitu ya, walaupun udah kayak ada keamanannya dari pihak kosannya gitu. Di kosan itu udah berapa motor gitu ya yang hilang? Sejauh ini Ini kita 2 kali kejadian, yang pertama 1 kali, yang kedua 2 motor. Terus kita udah dilatih dengan apa namanya, ngasih kembang cakram gratis bagi para yang bawa motor. Juga kita udah tingkatin keamanan pagar dengan membuat apa sih kayak Alfamart, tau nggak sih yang gitu tuh kotak itu? Iya. Terus bentuknya juga ada alarmnya, terus dikasih penutup gitu biar tangan si maling itu nggak nyampe gitu. Karena kan itu pagarnya gitu-gitu kan, jadi kalau misalkan itu juga nggak nyampe. Jadi intinya mah dari pihak ininya mah dari pihak udah gitu. Iya, CCTV juga ada, tapi kita kasih ke polisian, udah itu nggak bisa jadi apa-apa gitu. Ya cuman ya udah itu buktinya, tapi nggak bisa jadi memperkuat kita untuk apa-apa tuh nggak ada. Jadi dari pihak desanya juga masyarakat dan kepolisiannya tuh pas ada kejadian ya udah gitu, kalau udah ya udah nggak ada tindak lanjuti lagi gitu ya Teh. mungkin udah. Iya, Teteh. Terima kasih. Iya, makasih ya Teh. Maaf ya Teh.
Di sisi lain, warga pun mulai mengambil langkah pencegahan. Sistem ronda malam kembali diaktifkan dan beberapa titik dipasang lampu tambahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Demikian laporan investigasi saat ini. Saya Karir Cahaya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Baik pemirsa, itu udah indah. Ulangi. Baik pemirsa, itu guys, jadi kita di sini wow, lebeu. Anjay, jadi halo guys. Kita udah beres wawancara tete apa anjay? Tete apa? Sekarang kemana weh kita tuh kayak wawancara Iya, itu ya Allah deg-degan dengan ketemu cara sebenarnya.